Assalamualaikum semuanya, kenalin di segmen terbaru aku yaitu Uktu Buku Presents. Dalam segmen ini aku akan membahas tentang Uktu Buku. Apa sih Uktu Buku itu? Uktu Buku adalah sebuah wadah mentoring sekaligus kelas kepenulisan. Jadi sejak tahun 2020 kemarin, kalau nggak salah di bulan September, aku bersama teman aku yaitu Laila, kami membuka sebuah kelas kepenulisan yang terbuka untuk umum. Kelasnya itu dibuka setiap bulannya. Nah, kelasnya itu ada dua macam, yaitu ada kelas antologi dan kelas buku solo. Apa sih bedanya? Kelas buku solo itu kelas dimana orang-orang yang ingin menulis bukunya sendiri, ditulis sendiri sampai habis, dari awal sampai habis. Nanti kita akan bantu untuk mentoring gimana caranya untuk menemukan ide, terus gimana caranya supaya konsisten sampai endingnya seperti apa. Nanti kita akan bantu membimbing, mengawal sampai bukunya jadi. Nah, ada juga kelas buku antologi. Kelas buku antologi itu adalah kelas di mana kita mengumpulkan orang-orang dalam satu grup dan kita minta mereka untuk menulis beberapa kata. Misalnya kita butuh 1000 kata atau 1500 kata. Mereka menulis dan mengumpulkan naskahnya pada kami, lalu kami bantu untuk editing, kami bantu untuk membetulkan mana aja perlu revisi sampai naskahnya terkumpul hingga memenuhi kapasitas dan kami bantu terbitkan secara indie. Nah, yang mau aku bahas hari ini adalah buku pertama kali, buku antologi yang kami terbitkan secara indie. Nah, bukunya apa sih? Ini dia bukunya. Jejak Santri yang ditulis bersama beberapa alumni dari Najah Jakarta. Ngomongin soal ide awalnya. Ide ini berangkat pertama kali dari Laila ketika dia ada kepikiran gimana kalau misalnya kita ngumpulin beberapa alumni dari sekolah kami dulu untuk sama-sama menulis sebuah buku. Nah, kali ini kita spesifikkan kepada alumni-alumni yang pernah atau yang sedang belajar di luar negeri. Ini sebenarnya value-nya adalah supaya ada gambaran kepada orang-orang yang mungkin gak kebayang gimana kan kalau misalnya kita jadi santri itu lulusannya akan kuliah di mana, profesinya seperti apa, apakah sesempit kita cuma ngajar ngaji doang. Nah, lewat kisah ini kami himpun pengalaman teman-teman sekaligus kakak kelas dan adik kelas untuk terlibat dan menceritakan pengalamannya langsung ke dalam buku. Dan di buku ini kami berhasil mengumpulkan sebanyak 39 penulis termasuk aku sendiri yang membagikan pengalamannya lewat naskah-naskah yang mereka tulis. Nah, tadi kan aku udah bilang bahwa aku juga terlibat dalam menulis buku di sini meskipun aku juga di Uktu Buku sebagai mentor. Nah, emang gitu teman-teman. Jadi, dalam buku ini juga kita melibatkan penulis yang sekaligus alumni dari dalam negeri. Di sini ada 2 orang dan mereka semua saling membagikan pengalaman mereka terjun ke dalam masyarakat. Jadi mereka sudah memiliki profesi dan sekaligus sudah memiliki keterlibatan yang lebih luas untuk masyarakat. Ini merupakan sebuah penunjuk bahwa sekalipun kita kuliah di dalam negeri, bukan berarti kita nggak punya power untuk membantu masyarakat atau membantu untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan kehidupan sekitar kita. Jadi dalam buku ini ada 2 orang yang kuliah di dalam negeri yang dapat memotivasi kita supaya kita terinspirasi untuk bergerak lebih dengan power yang kita punya saat ini. Lalu gimana dengan kuliah yang di luar negeri? Biasanya nih orang-orang yang belum tahu tentang kehidupan santri punya stigma bahwa santri itu kalau misalnya lulus sekalipun dia kuliah di luar negeri pasti nggak jauh-jauh dari Timur Tengah atau negara-negara Jazirah Arab. Tapi di sini teman-teman kita dijelasin bahwa ruang lingkup kita atau wilayah main kita bisa luas dari itu. Jadi kita juga bisa menyentuh atau menempuh pendidikan di luar negeri yang negara barat atau negara Eropa selama kita memiliki kemauan untuk ke sana. Misalnya di sini ada cerita bahwa adik kelas aku yang menempuh pendidikan di Amerika. Gimana cara dia biar bisa dapat kesempatan di sana? Apa aja bekal-bekalnya yang perlu dia siapkan, lalu apa aja challenge yang harus dia hadapi ke depannya. Begitu juga dengan adik kelas aku yang ada di Turki,
atau yang ikutan student exchange ke Jepang, itu teman aku sendiri yaitu Aza. Dan ada juga yang kalau emang kalian nggak bisa jauh-jauh ke negara Timur Tengah atau negara Eropa, kalian bisa mengambil intisari atau inspirasi dari kisah teman-teman yang kuliah deket-deket. Misalnya kalau nggak Indonesia ya Malaysia. Mana yang sudah aku contohkan di kisah salah satu adik kelas aku yaitu Mutia yang menempuh pendidikan di Amerika. Di sini teman-teman yang lain, adik kelas dan kakak kelas yang lain juga membagikan informasinya kepada kalian gimana sih caranya biar bisa kita menempuh pendidikan di luar negeri, baik secara beasiswa fully funded atau kalian memiliki tabungan sendiri atau biaya sendiri. Di sini jelasin apa aja langkah-langkah yang perlu kalian tempuh, bekal apa yang harus kalian punya supaya kalian bisa belajar di sana setara dengan mahasiswa dan bisa menyamakan kemampuan teman-teman mahasiswa yang kuliah di sana. Ngomong-ngomong soal buku ini, jadi di sini ada 39 penulis yang juga membagikan foto-foto pengalaman mereka ketika mereka menempuh pendidikan di luar negeri. Karena seperti yang kita tahu ya, gak cuma dari segi pendidikan aja mereka struggle, tapi juga memiliki struggle atau challenge-challenge sendiri dalam kehidupan masing-masing. Misalnya gimana caranya agar bisa memenuhi biaya hidup sehari-hari, atau bisa membaur dengan kultur setempat, bisa beradaptasi dengan baik. Itu kan bukan hal yang mudah, apalagi buat kita yang pertama kali ke luar negeri. Dan beberapa di antara mereka di sini membicarakan secara belak-belakan bahwa apa yang mereka hadapi itu bukan hal yang kelihatan sekeren foto-foto mereka. Jadi sekalipun foto mereka senyum dengan latar luar negeri, mereka juga menghadapi struggle di mana kebanyakan orang lainnya. Ngomong teman-teman, buku ini mendapat endorsement dari pemuka agama. Jadi kalian bisa lihat di blurbnya, ada beberapa tokoh agama yang memberikan endorsementnya pada buku ini. Begitu juga dengan kiai kami yang memberikan kata pengantar dalam awal buku. Jadi buku ini insya Allah bermanfaat banget buat kalian. Dan buat kalian yang pengen juga menulis buku antologi, bisa banget nih hubungi Uktu Buku. Gimana caranya kalian kunjungi Instagramnya Uktu Buku dan tanya-tanya kepada adminnya, ada kelas nggak sih? Atau gimana caranya biar aku bisa terlibat buku solo atau buku antologi. Dan beberapa menti yang sudah terlibat dari batch pertama sudah berhasil menerbitkan bukunya. Saat ini ada 2 buku solo dan 3 buku antologi. Dan kalau kalian penasaran gimana caranya biar bisa nulis dan menghasilkan buku, kalian bisa tanya-tanya pada admin. Nanti admin akan memberikan penjelasannya. Sekian dari video ini. Next time aku akan memberikan ulasan buku terhadap karya teman-teman solo di Uktu Buku lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.